Pemirsa, Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution kompak mengajak masyarakat untuk memenangkan Ganjar. Video ajakan tersebut diunggah akun media sosial PDI Perjuangan. Selamat siang, saya Gibran Rakabuming mengajak seluruh warga untuk berbondong-bondong ke TPS di 14 Februari nanti untuk memilih PDI Perjuangan dan Pak Ganjar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Bobi Afif Nasution, Wali Kota Medan, ingin menyampaikan dan ingin mengajak untuk sama-sama kita bisa memilih pemimpin yang sudah jelas track recordnya seperti Bapak Ganjar Pranowo untuk bisa kita pilih pada Pilpres 2024 nanti. Dan untuk seluruh kader PDI Perjuangan dan seluruh simpatisan, ayo kita menangkan PDI Perjuangan hat-trick khususnya di Kota Medan, dan kita ajak masyarakat Kota Medan untuk memilih PDI Perjuangan. Merdeka! Di tengah berbagai kabar kedekatan keluarga Presiden Jokowi dengan salah satu kandidat capres, akun media sosial PDI Perjuangan mengunggah video ajakan untuk datang ke TPS dan memenangkan Ganjar Pranowo. Tidak hanya Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution, kepala daerah lain yang berasal dari PDI Perjuangan juga melakukan hal serupa. Satu persatu kepala daerah kader PDI Perjuangan menyerukan ajakan untuk datang ke TPS 14 Februari mendatang dan memenangkan Ganjar Pranowo. Lantas, apakah video ajakan yang diserukan putra sulung dan menantu Presiden Jokowi ini sebatas tugas partai semata? Adakah motivasi lain dan pesan yang ingin PDI Perjuangan sampaikan lewat video tersebut? Apa makna dibalik video ajakan Gibran dan Bobi untuk Ganjar? Sudah bergabung bersama kami Ketua DPP PDI Perjuangan Nusyirwan Siono dan Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Nah, karena ini soal PDIP, waalaikumsalam. Saya akan langsung ke Pak Nusyirwan ya, karena ini berkaitan dengan PDIP. Jadi Pak Nusyirwan, apa nih sebenarnya motivasi pembuatan video ajakan oleh Mas Bobi dan Mas Gibran ini? Ya, Mas Gibran dan Mas Bobi keduanya adalah kader PDI Perjuangan dan mereka saat ini menjabat sebagai wali kota, yang satu di Solo, yang satu di Medan. Ini adalah sebuah perwujudan dari konsistenitas atas sikap sebagai kader, dalam artian kata disiplin, kedisiplinan organisasi, kedisiplinan di dalam memegang ideologi partai, dan itu wajar, itu juga hal yang normal, dan ya seharusnya seperti yang ditunjukkan oleh Mas Gibran dan Mas Bobi itulah menyampaikan kepada publik, kepada rakyat tentang sikapnya, ketegasan untuk mendukung Mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada 2024 nanti, dan juga untuk memenangkan PDI Perjuangan pada pemilu legislatif. Jadi ini adalah hal yang normal, hal yang wajar, dan memang seharusnya memang dilakukan demikian. Apakah nantinya kader PDIP yang menjabat sebagai kepala daerah lainnya juga akan membuat video yang sama, Pak Nusyirwan, atau hanya khusus dua tokoh ini saja? Tidak, jadi itu tentunya sudah sangat dipahami oleh seluruh kader-kader yang menempati posisi di tiga pilar kita, apalagi di struktur partai, kemudian juga di legislatif maupun di pemerintahan, di eksekutif. Jadi itu tidak hanya yang dilakukan oleh Mas Gibran dan Mas Bobi, tapi juga kepala daerah yang lain pun melakukan hal yang sama. Baik, saya ingin ke Pak Ray Rangkuti. Pak Ray, kalau Anda sendiri melihatnya, apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan PDIP melalui video yang menggunakan bintangnya, saya sebutkan sebagai bintang ini, Mas Gibran dan Mas Bobi? Enggak, sebenarnya kalau dilihat dari pola ini bukan hanya Mas Gibran ya, hampir semua kepala daerah dari PDI Perjuangan kan mengucapkan dukungan dan juga ajakan supaya memilih Pak Ganjar 2024 yang akan datang gitu. Nah, jadi kalau dilihat dari ini, saya kira pertimbangan umumnya itu adalah karena PDI Perjuangan melihat memang
ada persoalan yang cukup serius pada elektabilitas Ganjar Pranowo selama ini, gitu. Yakni terlampauinya elektabilitas Ganjar oleh Pak Prabowo, di mana sebelum dideklarasikan elektabilitas Ganjar itu selalu nomor 1 dibandingkan dengan Pak Prabowo, gitu. Tapi setelah dideklarasikan malah sebaliknya, ada kecenderungan untuk turun, dan sekarang memang kelihatan turun sekali. Oleh karena itu bisa dipahami kalau sekarang PDI dengan semua kekuatan yang ada pada dirinya dikerahkan untuk mendongkrak kembali ya elektabilitas Pak Ganjar, yang salah satunya adalah meminta kepala-kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan untuk memberi ucapan, imbauan, dan mungkin ajakan untuk memilih Pak Ganjar di 2024 yang akan datang itu. Jadi ini lebih bersifat umum. Nah, cuma tentu kalau terkait dengan Bobi dan juga dengan Gibran, saya kira ada 2 tambahannya gitu. Di luar yang umum ini kan. Tadi yang umum itu semua serentak kena tuh, karena memang ada keperluan PDI Perjuangan untuk mendongkrak ya elektabilitas Pak Ganjar supaya kembali dapat melampaui Pak Prabowo gitu ya. Tapi khusus kepada Gibran itu menurut saya ada 2 simbol yang mau ditarik itu. Pertama adalah mempertegas bahwa Gibran itu juru kampanye dari Pak Ganjar gitu ya, sehingga keinginan, kemauan berbagai pihak untuk mendorong dia sebagai wakil presiden itu bisa terhantuk ya dengan kenyataan bahwa sekarang Gibran sudah mulai aktif kampanye terhadap Pak Ganjar Pranowo gitu. Jadi ini salah satu katakanlah upaya bertahan dari PDI Perjuangan agar Gibran tidak bisa ditarik-tarik begitu saja oleh berbagai kalangan yang ditawarkan untuk ya posisi sebagai calon wakil presiden di calon presiden yang lain gitu ya. Nah, yang kedua tentu saja memperkuat kembali asosiasi ya Pak Ganjar dengan keluarga Pak Jokowi gitu. Selama setidaknya dalam 2 bulan terakhir ini asosiasi itu relatif dapat direngkuh oleh Pak Prabowo, dan kita lihat memang efek dari asosiasi yang kuat antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu mendongkrak elektabilitas Pak Prabowo sampai melampaui Ganjar seperti saat ini gitu. Jadi ada satu yang bertahan, yaitu untuk mempertegas bahwa Gibran itu adalah juru kampanyenya Pak Ganjar gitu. Oleh karena itu bagi pihak-pihak lain yang ingin mendorong Ganjar supaya katakanlah misalnya bisa jadi calon wakil presiden itu agar lebih ya mungkin bahasanya hati-hati, lebih tegang rasa ya, bahkan mungkin pada tingkat tertentu supaya ada etikanya dong, masa juru kampanye kita malah diajak sebagai calon wakil presiden misalnya begitu. Saat yang bersamaan memperkuat kembali asosiasi Pak Ganjar dengan Pak Jokowi yang relatif hilang ya ataupun memudar selama 2 bulan terakhir ini gitu. Kita tanyakan langsung ke Pak Nusirwan. Pak Nusirwan, benarkah kemudian video ini upaya PDIP untuk menepis isu kedekatan Mas Gibran dengan Pak Prabowo? Termasuk belakangan muncul usulan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu kandidat cawapres Prabowo Subianto. Tentu tidak demikian seutuhnya, karena selama ini itu semua dengan persepsi ya, dengan persepsi. Jadi apa yang disampaikan, ditegaskan oleh Mas Gibran dan Mas Bobi tadi yang menjadi contoh tadi, itu sebetulnya adalah ketegasan sikap yang dinyatakan secara terbuka, dan itu merupakan ketegasan sikap. Maksudnya ketegasan sikap ini apabila diperbandingkan dengan apa yang terjadi selama ini, itu sebetulnya adalah persepsi ya. Persepsi yang dibangun, yang di-framing sehingga memunculkan kesan-kesan dan sebagainya. Tapi tentunya itu dengan menggunakan ketegasan sikap ini tadi sebetulnya itulah yang seharusnya menjadi acuan utama, menjadi pegangan utama adalah ketegasan sikap, pernyataan resmi, bukan merupakan sebuah persepsi kaitannya dengan bertemu, berjumpa, pergi bersama-sama dan sebagainya. Itu yang selama ini dipersepsikan dengan adanya hubungan tertentu, hubungan politis demikian.
maka tentu adalah ketegasan sikap itulah yang seharusnya menjadi pegangan. Karena itu pernyataan yang dikeluarkan sendiri oleh pribadi dan itu tidak ada kalimat-kalimat yang abu-abu, ketegasannya juga jelas begitu Pak Rey ya. Berbeda dengan selama ini yang selalu dengan menggunakan persepsi, hadir bersama-sama, jalan bersama-sama, makan bersama-sama, dibangunlah persepsi yang seolah-olah ada hubungan politik yang berbeda. Nah, yang kedua juga tidak benar kalau selama ini beberapa waktu terakhir ini ada penurunan elektoral dari Mas Ganjar. Kita baru saja mengikuti atau katakanlah melihat hasil sama lembaga survei yang baru beberapa hari terakhir ini muncul. Jadi sebetulnya kami cukup siap, kami cukup kuat dengan berbagai keadaan dan situasi. Tidak ada perubahan kegalauan atau katakanlah keraguan atas elektoral dari Mas Ganjar. Kita melihat sendiri hasil yang sudah dirilis oleh beberapa lembaga survei, meskipun itu hanya sebuah catatan, tapi itu bisa menjadi pegangan. Memang benar pernah ada penurunan pada saat beberapa kejadian beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan olahraga, berkaitan dengan hal dan sebagainya, itu kembali pada posisinya yang sekarang, dan sekarang bahkan kalau kita lihat itu meskipun selisihnya tidak berbeda jauh, tapi kita baca sendiri itu ya bersaing ketat lah. Dan ini kami menyampaikan hal tersebut itu sebetulnya tidak terkait langsung dengan apa yang dilakukan oleh kader-kader partai di dalam memberikan ketegasan sikap. Itu adalah untuk juga menjadi sebuah pembelajaran etika politik. Saya sekali tegaskan karena sebagai kader partai tentu perlu mengeterapkan tertib berorganisasi, tertib ideologi, sehingga juga muncul di bagian yang termasuk diantaranya adalah mampu memberikan pembelajaran dari kaitan dengan etika politik. Kan menyampaikan soal etika politik itu karena tentu juga ada kepatutan dan kepantasan ya untuk memberikan persepsi dalam pengertian kalau semua sudah tahu ini berasal dari mana, tentunya membutuhkan sebuah pemahaman politik yang beretika ya, untuk memasang gambar dan memframing dari kader partai yang berbeda. Tentunya juga ada kepatutan dan etika politik yang harus diterapkan pada kondisi saat ini. Baik, Pak Rey, menurut Anda pesan mengenai etika politik ini ingin ditujukan kepada siapa sih oleh PDIP? Ya, saya tidak tahu. Mungkin maksudnya ke Pak Prabowo. Dan itu kaitannya mungkin dengan gambar-gambar Pak Prabowo dengan Pak Jokowi yang marak disebar di banyak tempat gitu. Tetapi saya kira pertama penjelasan Pak Jokowi ya saya tidak merasa apa-apa kalau foto saya digandeng oleh siapapun kan. Jadi tidak, dalam konteks ini pribadi Pak Jokowi sendiri tidak ada masalah gitu ya. Nah yang kedua adalah sebetulnya kalau Pak Prabowo memasang foto-foto itu juga punya argumentasi yang cukup kuat ya, karena memang Pak Prabowo ya kan ada di dalam struktur kabinetnya Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo menggandeng foto Pak Jokowi untuk hadir di banyak tempat gitu dalam bentuk spanduk, baliho macam-macam itu gitu ya, ya tentu bisa dijelaskan karena beliau adalah menteri dari Pak Jokowinya sendiri, dan Pak Jokowi dianggap sukses, dan sukses itu kemudian tidak terlepas tentu saja dengan kinerja para menteri-menterinya gitu. Jadi baik PDI maupun katakanlah dalam ini Pak Prabowo itu punya argumen yang relatif sama sebetulnya gitu, meskipun tentu pada wilayah yang berbeda. PDI misalnya selain teman koalisi juga teman partai gitu.
Tapi Baik. Pak Prabowo kan adalah teman koalisinya dan sama-sama bekerja dan seterusnya itu gitu. Oleh karena itu mungkin tidak ada aspek apa yang disebut dengan etika di sini, karena Pak Jokowi sendiri pun yang membolehkan untuk melakukan hal yang dimaksud itu gitu. Itu pertama. Nah yang kedua, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Nusirwan tadi justru memperkuat yang kita sebutkan. Baik. Jadi ketika PDI mendorong semua calon kepala daerah mereka untuk katakanlah mengajak memilih Ganjar, termasuk di dalamnya Gibran, itu bagian dari strategi PDI untuk kemudian menahan agar jangan sampai pola yang sama dipakai karena punya argumen yang sama. Misalnya nanti begini, kira-kira gini, bagaimana kalau tiba-tiba beredar fotonya Pak Prabowo bersama dengan Gibran, yang di bawahnya itu adalah Gibran calon wakil presiden Pak Prabowo. Dan itu bisa makin jauh ini gitu loh, ya kan? Dan pada saat yang bersamaan, menurut saya Pak Prabowo sih, ya saya mungkin sosialisasikan orang yang saya pilih sebagai calon wakil presiden saya, kata Pak Prabowo gitu. Jadi sekalipun mungkin ya tidak akan terjadi ya Gibran itu wakil presidennya Pak Prabowo, tapi baliho bergambar Gibran dengan Pak Prabowo itu sudah cukup menguntungkan secara elektoral bagi Pak Prabowo. Baik. Saya sebenarnya masih punya banyak pertanyaan, tapi sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Pak Rey, Pak Nusirwan, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Semoga ada kesempatan lain untuk melanjutkan diskusi hari ini. Semoga sehat selalu.